Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada kebiasaan di masyarakat kita, masyarakat umat Islam, yaitu mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah juga dengan acara-acara keagamaan yang mereka lakukan. Mereka memulai dan mengakhiri dengan Al-Fatihah. Dan bahkan bacaan Al-Fatihah ini mereka kirimkan juga kepada yang sudah meninggal. Pertanyaannya, sobat-sobat, apakah ini sesuai dengan sunnah Nabi, sobat-sobat, memperlakukan surat Al-Fatihah seperti itu? Yang namanya ibadah harus ada sunnahnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut akan saya tampilkan beberapa cuplikan video yang berbicara mengenai surat Al-Fatihah ini. Bagi mereka yang cerdas menggunakan akal pikirannya sesuai dengan firman Allah di ujung ayat, ya, yang mengatakan fala yaqilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Nah, jadi ya, setelah menyaksikan, menonton, menyimak video, cuplikan-cuplikan video yang akan saya tampilkan, bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya, tentu saja akan membenarkan apa yang disampaikan di video tersebut, di cuplikan video tersebut. Namun, bagi mereka yang taklid buta, ya, yang selalu ya dikembalikan kepada ulamanya, artinya mereka sudah menutup akal dan pikirannya, sehingga mereka hanya menerima kebenaran dari ulamanya saja. Dan bagi golongan ini tentu saja akan menolak, ya, apa yang disampaikan di cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Nah, mari kita simak saja videonya, sobat-sobat. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah?
Al-Fatihah. Nggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Nggak pernah ada. Nggak ada sebuah riwayat yang demikian dan nggak akan sampai. Yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada transfer Al-Fatihah buat yang sudah meninggal, kita mau bahas amalan itu bid'ah atau tidak. Begini caranya. Yang pertama, apakah Rasul mampu baca Al-Fatihah? Itu pertanyaan pertama. Mampu nggak? Nah, begitu. Yang kedua apa? Adakah kondisi yang menuntut Rasul kan? Ada nggak kira-kira orang yang pantas Rasul kirimkan Al-Fatihah? Sahabat yang mati berjuang membela Rasul SAW, pantaslah mereka Rasul kirimkan Al-Fatihah. Setelah itu semua, ada nggak riwayat yang mengatakan bahwa Rasul mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Tidak ada. Maka amalan tersebut bid'ah. Bid'ah dong. Ini kan zaman Rasul nggak ada, jadi sekarang kalau mau azan teriak-teriak aja sono. Kita pakai rumus tadi. Apakah Rasul mampu melakukannya? Rasul mampu nggak bikin mic? Rasul nggak mampu. Berbeda ketika bicara Al-Fatihah. Rasul mampu dan Rasul يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة. كلها من البدع. ما في شيء اسمه على روح فلان الفاتحة. كلها من البدع غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة هذا كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. Hukum mengirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi Al-Fatihah surah agung dalam Al-Quran, jelas ya, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Tetapi membaca Al-Fatihah untuk orang mati, ini belum pernah ada dalilnya. Jadi tidak pernah ada satupun riwayat Bapak Ibu sekalian yang mengatakan Nabi SAW bilang kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar, Al-Fatihah untuk Hamzah di Uhud. Belum pernah itu terjadi. Maka kita bukan menyorotin surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang agung. Tapi membaca Al-Fatihah khusus surah Before ini, I start my talk, kepada orang mati, I don't understand bahasa very well. Gitu kan? I don't understand bahasa at all. Ya, seseorang itu But mengikuti sunnah Nabi dengan did I hear it correctly that Tapi you kalau read the membacakan ayat Fatihah Al-Quran belum pernah ternukil dari Nabi SAW. Dan and kalau then itu surah? baik, pasti Nabi sudah contohkan. After Fatihah Sahabat surah? contohkan. Ya, dan itu tidak Yes? tidak pernah dinukil. And then takbir and ruku'. Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Ever in the books of Sunnah had the Prophet ﷺ recited the Fatiha like this? Yes or no? Never. You know more than him? No, I don't. So this is why I have to clear my conscience so that on the day of judgment, I told them, khalas, I go. So it is not sunnah. In Arabia, when we have marriage contract or engagement, Bismillah, Al-Fatiha,
And nobody knows. They're reading the Fatiha or not. And they wipe their face, and they wipe their bodies, and they scrub their backs. Go take a shower. What are you doing? And also, because marriage is like death. When someone is dead, he said, oh, Abdullah is dead. Read the Fatiha. And they read the Fatiha. This is not from Islam. Fatiha is recited in the Salat. The greatest surah. Fatiha is recited in Ruqya. As in Sahih al-Bukhari of Abu Sa'id al-Khudri's hadith. This is Ruqya. I have illness in my throat. Every time I drink water, Alhamdulillah, and I drink. But not in a gathering. So excuse me, I'm supposed to speak about how to be happy, but I will make you unhappy first, but inshallah. Ya, saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah salat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Demi Allah tidak ada paket Al-Fatihah atau salawatan setelah zikir salat 5 waktu. Ini yang datang dari Nabi. Buktinya buka seluruh kitab hadis. Nah, sobat-sobat, dari beberapa cuplikan video tersebut, ya, jelas sekali bahwa Al-Fatihah itu dibaca ketika sholat. Dan ini wajib, karena tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian untuk meruqyah selain itu, ya, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kirim bacaan Al-Fatihah, ya, kepada orang yang mati, membuka, ya, acara atau kegiatan dengan membaca Al-Fatihah dan mengakhirinya dengan Al-Fatihah, ini tidak ada sunnahnya. Ini bid'ah. Ya, memang Al-Fatihah itu baik. Tidak ada yang mengingkari bahwa Al-Fatihah itu baik. Akan tetapi sesuatu yang baik ketika salah meletakkan dan memfungsikannya, maka menjadi pengaruhnya menjadi tidak baik. Ya, sama dengan membaca Al-Fatihah ini. Kalau, ya, cara dan tempatnya tepat, maka dia menjadi kebaikan. Kalau tidak, maka pengaruhnya menjadi keburukan. Nah, demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.